Halo Cancer, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Agustus. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Agustus ya. Oke. Temanya adalah Merkuri, pesan. Di bulan Agustus ini kamu akan melihat gini ya, pesan yang signifikan buat kamu, mungkin dari orang-orang tertentu, institusi berhubungan dengan pekerjaan atau bisnis, sesuatu yang baru di kehidupan kamu. Karena Merkuri itu kan pesan kata kuncinya, tapi juga Merkuri itu planet komunikasi, pertukaran informasi berhubungan dengan internet, sosial media. Jadi itu tadi tema-tema yang terhubung dengan Merkuri ya. Komunikasi atau pesan dari pihak tertentu, orang tertentu akan signifikan buat kamu di bulan Agustus ini. Lalu yang berikutnya, nih, sesuatu yang baru di dunia kamu ya. Sesuatu yang baru itu bisa berwujud macam-macam gitu. Bisa kamu punya pekerjaan baru, ketemu orang baru, apapun itu definisinya, kamu ada sesuatu yang baru. Bisa juga ini kayak yang baru itu adalah diri kamu gitu, versi diri kamu yang baru. Karena kamu udah melewati banyak hal, kayak versi diri kamu tuh semakin apa ya, semakin berbeda gitu, lebih bijak, lebih kuat, lebih tangguh, kayak semacam itu ya. Karena ini ada energi transformasi. Lalu ini berhubungan dengan anak, bisa jadi anak itu signifikan, misalnya kamu orang tua atau kamu membantu mengurus anaknya, misalnya kakak kamu, adik kamu. Lalu ini ada sesuatu yang tricky, jadi kamu lebih aware, lebih perhatikan ya, ada situasi atau orang-orang tertentu, terutama jika intuisi kamu bilang sesuatu ya. Ini kartu pertama bisa berbicara tentang argumen, gesekan, bisa juga gini, kita melakukan sesuatu yang berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang kita mau. Misalnya, kita rajin membaca karena kita ingin menambah pengetahuan kita, kan membaca, belajar itu butuh konsistensi dan berulang-ulang. Atau misalnya kita punya target bentuk badan tertentu, berat badan tertentu, kan kita butuh olahraga, butuh konsistensi menjaga makan kita. Seperti itu ya, melakukan sesuatu berulang-ulang untuk dapat sesuatu yang kita mau. Tapi ini kayak ada sesuatu yang tricky ya, terutama kamu nih yang terhubung sama hubungan romantis gitu. Kayak ada sesuatu yang kamu perlu perhatikan. Aku tekankan sekali lagi, terutama ya, ini orang baru, terutama jika intuisi kamu bilang sesuatu. Kayak ada rasa-rasa gimana gitu ya. Apalagi kan kamu elemen air ya. Elemen air tuh kayak menurut aku ya, lebih lebih sensitif dan perseptif dan lebih bisa menangkap gitu. Sesuatu yang kadang elemen lain tuh nggak bisa menangkap dengan panca inderanya, karena itu bonusnya elemen air ya. Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Kebosanan, pergi meninggalkan sesuatu. Ada sesuatu dengan hubungan romantis, rumah tangga. Ada yang pergi meninggalkan sebuah hubungan karena keadaannya gitu-gitu aja. Keadaannya gitu-gitu aja, misalnya udah lama pacaran tapi kok nggak ada sinyal-sinyal nih untuk membicarakan pernikahan. Atau misalnya ada konflik yang udah, argumen yang udah berlangsung lama, kayak berulang-ulang aja gitu masalahnya, itu lagi ya. Itu yang aku maksud dengan keadaannya gitu-gitu aja. Oke, kita bahas. Ini adalah hermit gitu, menemukan jawaban di dalam diri kamu, menjauh dulu dari keramaian, dari situasi sosial untuk fokus ke dalam diri kamu. Karena apa? Hermit itu kan seperti perjalanan spiritual ya. Kamu berusaha menemukan jawaban itu, pertanyaan-pertanyaan besar di dalam diri kamu. Kayak ada yang berjalan lebih jauh dalam perjalanan spiritualnya, evolusi jiwanya, pengembangan dirinya ya. Atau bisa juga sosok Virgo signifikan di hidup kamu. Atau gini, sebagian dari kamu itu mengambil peran sebagai guidance buat, misalnya gini, buat orang-orang di sekitar kamu. Kayak kamu tuh kayak guru, atau kamu itu yang menuntun orang-orang tertentu ya, mengarahkan jalan. Bisa jadi kamu kayak mulai tertarik nih, contoh aja dengan kayak astrologi, tarot, spirituality, dan kamu ingin membagikan knowledge kamu, atau kamu mempunyai panggilan untuk membagikan knowledge itu kepada dunia ya. Ini yang tadi aku bilang,
intuisi, dengarkan intuisi kamu ketika bilang sesuatu. Queen of Cups bisa jadi juga nih sebagian dari kamu akan ketemu dengan orang tertentu ya, konteks hubungan romantis karena ini posisinya di blessing. Tapi gini, sebelum kamu ketemu orang ini, ibaratnya kamu ketemu hubungan apa ya, karmik kali ya. Karena gini, di sini tuh ada yang berakhir. Ya, tapi sebelum kita ke sini kita bahas Queen of Cups dulu. Jadi mungkin kamu perlu mengakhiri dulu nih hubungan yang gitu-gitu aja, yang berantem mulu atau kayak nggak ada tanda-tanda melanjutkan ke pernikahan, atau beda visi misi, atau jadinya kalian berantem aja. Kayak ada hubungan yang perlu berakhir dulu nih sebelum kamu ketemu sama si orang ini ya, orang yang punya kematangan emosional, orang yang caring, nurturing, orang yang hatinya baik. Karena Queen sama King of Cups itu adalah orang yang hatinya paling baik sih menurut aku, intuitif dan bisa mengelola emosinya dengan baik ya, karena dia sudah melewati semua fase evolusi. Cups itu kata kuncinya emosi dan intuisi ya. Nih, Ten of Swords yang jadi tantangan kamu. Gini, ketika Ten of Swords jadi tantangan kamu adalah ada sesuatu yang berakhir dan kamu resisten gitu. Antara kamu nggak mau melepaskan atau udah familiar atau kayak zona nyaman atau denial ya. Ketika kamu tahu bahwa sesuatu hal itu perlu berakhir atau sudah berakhir tapi kamu masih, misalnya contoh, belum bisa melepaskan, belum bisa move on ya. Itu ketika Ten of Swords jadi tantangan kamu gitu. Ada resistansi ketika semesta bilang, "Ayo nih kamu siap nih masuk ke chapter baru kamu." Ya, ayo nih waktunya kamu punya sesuatu yang baru. Atau waktunya kamu melepaskan. Atau kamu tahu ini sebenarnya udah stagnan tapi kamu enggak mau melepaskan hal itu. Padahal ada sesuatu yang baru yang semesta siap berikan buat kamu. Ya. Oke, tadi kartunya jatuh. Lalu yang berikutnya nih yang aku bilang bahwa ada gini, ada ada fase transisi, ada memang perlu yang berakhir, tapi yang berakhir itu sebenarnya uh, akan membawa kamu ke tempat yang pertama, lebih baik, lebih menenangkan, lebih pas buat hati kamu. Karena Six of Swords ini adalah energi berlayar ke air yang tenang. Di belakang keadaan sulit, tantangan, ataupun situasi-situasi yang challenging gitu ya. Kamu membalikkan badan, oke? Keadaannya mungkin menyakitkan, oke, badainya udah lewat. Apapun yang udah terjadi di belakang ya udah, kita balikan badan, kita menghadap ke depan. Apapun yang ada di belakang ya udah, tempatnya di belakang ya. Lihat yang kelihatan di sini cuma punggungnya aja. Itu artinya nih orang-orang ini berlayar ke air yang tenang dan dia nggak nengok lagi ke belakang, dia ngelihatnya ke depan aja. Ya, seperti itu. Ini juga sebuah reminder buat kamu ketika ada resistensi gitu. Sebagian dari kamu nih, aku mendapatkan bahwa ada yang resisten dengan suatu situasi ya yang sudah berakhir atau perlu berakhir tapi kamu denial, atau perlu ada cara berpikir yang berubah. Karena gini, sword itu kan elemen aktivitas mental kita ya, dan ketika di pikiran kita sudah penuh gitu, atau ada cara berpikir yang sudah nggak pas lagi dengan konteks hidup kita yang sekarang, mungkin pada fase hidup kita yang sebelumnya cara berpikir itu cocok gitu. Tapi kan kita berubah, beradaptasi, hidup kan nggak selalu di tempat yang sama. Makanya kita cara berpikir perlu berubah, cara hidup perlu berubah. Ini juga sebuah pesan tentang si Ten of Swords ini ya. Nih, ketika kamu memilih untuk memasuki chapter baru kehidupan kamu, berlayar ke air yang tenang, membalikkan badan dari situasi apapun ya, yang sudah tempatnya memang sudah di belakang. Energi star hadir di hidup kamu. Semesta menghadirkan pemulihan ya. Star itu adalah energi pemulihan, harapan, optimisme. Lalu yang berikutnya ini berbicara tentang bersinar, bahwa kamu bersinar dalam misalnya konteks pekerjaan, reputasi dalam artian yang baik, kamu berkualitas, kamu karyanya berkualitas, kamu dilihat orang dan orang-orang respect sama kamu, sama pekerjaan kamu, sama karya kamu. Lalu juga gini, star itu sebuah reminder ketika misalnya kamu melakukan sesuatu hal dan berhasil, atau kamu mendapatkan output yang menyenangkan dari hal yang kamu lakukan. Lalu sebaliknya gitu, kalau kamu melakukan sesuatu dan gak mendapatkan hasil, mungkin ada caranya yang perlu berubah, ada perlu modifikasi, perlu melihat dari perspektif lain, perlu melakukan evaluasi, hal-hal seperti itu ya. Oke, mari kita lihat Six of Swords.
Eight of Wands. Aries dapat Eight of Wands di tempat yang sama gitu. Jadi gini, ini tuh kayak perpindahan chapter kehidupan yang tidak terhindarkan sih, karena ini kayak kamu nggak menduga hal ini berlangsung cepat gitu. Jadi karena kamu udah nonton reading ini ya, jadi bisa jadi ini sebuah reading yang mempersiapkan kamu bahwa ada sesuatu momen tidak terduga, bisa mengagetkan, bisa tidak terhindarkan. Tapi gini, dalam hidup itu ada hal-hal di luar dugaan kita, di luar maunya kita. Karena itu memang ya udah, itu memang bagian dari kehidupan gitu. Yang penting kita ketika ada hal tidak terduga itu, walaupun kadang itu tidak menyenangkan, kita jadi manusia adaptif gitu dan terus berevolusi dan belajar bahwa apapun yang terjadi di hidup kita, menyenangkan maupun tidak menyenangkan, itu nggak bikin kita misalnya kehilangan semangat, kehilangan optimisme untuk terus berjalan ke depan ya, seperti itu. Dan juga ini kartu yang berbicara tentang komunikasi ya. Ini tadi ada komunikasi, pesan, komunikasi dari pihak tertentu, orang tertentu akan signifikan buat kamu di bulan Agustus. Transformasi. Ini fix sih. Ini sesuatu yang tidak terhindarkan gitu. Tapi ini untuk kebaikan kamu. Lihat. Mungkin aku pernah bilang ya, ini dominannya warna gelap gitu, tapi matahari perlahan-lahan terbit kembali gitu. Kalau misalnya ada momen dimana kamu merasa hidup gelap gitu, kayak mentok atau tidak ada jalan keluar, kamu nggak akan selamanya dalam kondisi seperti itu ya. Hidup nggak selamanya gelap, nggak selamanya mentok, atau kamu nggak selamanya sedih ya. Keadaan tuh nggak akan selamanya seperti itu ya, karena seperti kartu ini aja, langit nggak selamanya gelap atau nggak selamanya terang. Roda kehidupan terus berputar. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.